Negaranya kami ke sana. Video kan Citra. Uja, ya Uja. Sabar tu anak muda satu ni. Anak gadis muncul. Semutan.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan acara berikutnya, marilah kita bersama-sama melantunkan salawat busra yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Zulkifli. Kepada Bapak kami persilakan. Buka situ. Sengaja besar. Habib Malik melakukan selawat usul. Jadi di sini nanti kita bersama-sama berselawat usul sebanyak 3 kali, ya. Bila kita bersama-sama berselawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil busra salatan tubashiruna biha
baca watalibatana watalibatina kita cepat baca karena terpeletok lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas PUPR Bapak Cahyo ST, Bapak Cahyo Prayatno ST, yang kita hormati Bapak Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan seluruh staf Dinas PUPR yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertama-tama kita bisa meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak bisa terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita tanpa pertolongan, tanpa bantuan Allah, kita pun tidak bisa buat apa-apa. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini dalam keadaan lemah. Kita melangkahkan kaki tanpa pertolongan Allah, tidak bisa kita melangkahkan kaki. Kaki ini bisa berjalan dengan pertolongan Allah. Tangan kita bisa diayunkan dengan pertolongan Allah. Mata kita bisa melihat dengan pertolongan Allah. Bisa berkedip dengan pertolongan Allah. Semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita tanamkan setiap saat rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan perjuangan, dengan susah payah, dengan pengorbanan, pemikiran, kerisauan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nyenyak tidur, tidak kenyang makan, memikirkan kita sebagai umatnya, bagaimana kita ini bisa taat kepada Allah, bagaimana umatnya bisa mentaati Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap majlis kita senantiasa dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih sempat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu
kisah yang sangat besar yang tidak bisa dinaluri oleh otak kita tanpa iman, Bapak Ibu sekalian. Isra Mi'raj ini, bagaimana Nabi bisa berjalan, satu orang hamba Allah bisa ke langit ke-7 langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang lagi subuh sudah ada di Mekah. Ya. Tanpa iman, Bapak Ibu sekalian, maka kita tak bisa kita yakini. Kalau kita pikirkan dengan pikiran kita, dengan otak kita, dengan pola pikir kita ini, mustahil, Bapak Ibu sekalian. Tapi apabila Allah berkehendak dengan kun fayakun, tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Bapak Ibu sekalian, kita berbicara sedikit tentang peristiwa-peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Mungkin dua perkara saja, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin khusus untuk bapak-bapak, yang kedua khusus untuk ibu-ibu. Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'rajkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu wajahnya bersinar seperti sinarnya matahari, seperti sinarnya matahari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ya Jibril, siapakah gerangan orang yang wajahnya yang saya lihat, orang yang wajahnya bersinar seperti sinar matahari?" Maka malaikat Jibril katakan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, dialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid." Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Laki-laki yang hatinya rindu kepada masjid. Apalagi ini Bapak sekalian, menjelang masuknya bulan Ramadan, maka seharusnya kita datangkan yakin sifat dalam diri kita ini cinta kepada masjid. Laki-laki yang hatinya cinta kepada masjid, senang berada di masjid, dan ini adalah salah satu tanda ciri orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Minimal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, minimal sekali 5 waktu, 5 kali kita datang ke masjid ataupun musola di tempat kita masing-masing. Masjid musola itu sama saja Pak ya. Bedanya musola itu tidak pakai untuk Jumatan ya. Kalau kita datang ke musola, tetap solat tahiyatul masjid. Jangan solat tahiyatul musola, tahiyatul masjid. Bapak-bapak sekalian, bapak-bapak sekalian, ini mau kita langgengkan kecintaan kita kepada masjid ini, mau kita tanamkan dalam hati kita. Bagaimana kita cinta kepada masjid? Karena memang rumahnya orang bertakwa, khususnya laki-laki, itu di masjid. Sekalian, maksudnya kita ini betah di masjid. Ada pepatah mengatakan, al-mu'min fil masjid kas-sama'i fil ma'. Orang yang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air, tenang saja Pak. Kalau berada di masjid itu tenang. Al-munafiqun fil masjid wat-tayr fil qas. Orang munafik dalam masjid itu seperti burung dalam sangkar. Jadi tak betah di masjid. Ya, tak betah berlama-lama di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering kita dengar Pak, memang laki-laki ini rumahnya itu di masjid. Kalau ada kenduri Pak ya, kalau ada kenduri, orang masjid mana?
Siapa orang masjid? Itulah bapak-bapak, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ini orang rumah, ibu ya, orang rumah kan? Orang rumah mana? Siapa orang rumah? Istri. Wanita itu orang rumah. Bapak-bapak orang masjid. Bapak sekalian, jadi khususnya bapak-bapak, kita biasakan datang ke masjid. Fadilahnya begitu besar. Masjid yang ada di tempat kita, ataupun di mana-mana tempat, itu adalah ladang amal kita, Bapak sekalian. Contoh kecil saja, kalau kita sholat di rumah itu satu. Kalau kita berjalan ke masjid, setiap langkah, dalam hadis sahih Nabi SAW katakan, kalau kalian berwudu dari rumah, setiap langkah Allah SWT akan ampunkan dosa. Langkah berikutnya Allah SWT naikkan derajat kita dan berikan satu pahala. Itu langkah-langkah ke masjid. Bahkan kata Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Isra, mi'rajnya orang beriman itu adalah apabila dia sholat di masjid. Banyak lagi fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang berjalan ke masjid. Bagus sekalian. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka diperlihatkan syurga. Diperlihatkan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia lihat surga itu penghuninya kebanyakan orang-orang miskin. Maka kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan neraka. Maka Nabi SAW melihat isi neraka itu, maaf ibu, kebanyakan adalah wanita. Ya, isi neraka itu kebanyakan adalah para wanita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyebab wanita itu banyak berada dalam neraka. Yang pertama, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Ya. Maka itu sekalian, berapapun pendapatan suami kita, itu mesti kita syukuri. Ya. Kalau kehidupan Nabi dan sahabat dulu, Bapak Ibu sekalian, jauh daripada kehidupan kita. Nabi SAW mencontohkan bagaimana kehidupan Nabi SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah meninggal dunia, datang Aisyah ke kuburan Nabi SAW. Apa kata Aisyah ibu? Ya man lam yalbasil harir, wahai orang yang tidak pernah memakai pakaian yang bagus, walam yanam ala furushil wasir, wahai orang yang tidak pernah tidur di kasur yang empuk. Siapa itu? Itulah Rasulullah. Ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnuhu min hubdis sa'ir, wahai orang yang keluar daripada dunia ini tidak pernah makan kenyang walaupun makan roti yang kasar. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Bahkan dalam kitab Muntahhabul Hadis dikatakan bahwa sekalian, pernah rumah Nabi ini datang hilal 2 kali datang hilal, tidak berasap dapurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai Aisyah, wahai bibi Aisyah, dengan apa kalian menyambung hidup? Hanya 2 benda saja ibu, hitam dan putih, artinya kurma dan air putih. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rumah Nabi itu begitu sempit, tidak lebar seperti rumah kita hari ini. Kalau ulama-ulama bicara bermuzakarah itu, ibu sekalian, kalau Nabi berbaring, maka dinding sebelah nempel, hampir-hampir nempel ke kaki Nabi, dinding sebelah hampir-hampir nempel ke kepala Nabi. Kalau Nabi bangun tahajud, hampir-hampir diangkat kaki Aisyah untuk sujudnya Rasulullah SAW. Tapi kehidupan seperti itu, Bapak sekalian, tidak ada apa-apa di rumah Nabi
Nabi senantiasa katakan baiti, baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati. Apa artinya? Rumahku laksana syurga. Rumahku seperti syurga, laksana syurga. Bagaimana rumah sempit seperti itu? Tidak ada makanan-makanan yang mewah, tidak ada kasur-kasur yang empuk, tidak ada perabot-perabot. Tapi Nabi katakan rumahku seperti syurga. Karena apa ibu sekalian? Karena di dalamnya ada satu wanita yang soleh. Apa kata Nabi? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan. Kata Nabi, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik perhiasan kata Rasulullah adalah wanita yang solehah. Jadi hiasan itu bapak-bapak bukan intan berlian, ya, bukan kalung-kalung, bukan kursi-kursi mewah jati, ya. Apalagi bukan yang lain-lainnya. Tapi hiasan yang sebenarnya kata guru kita, panutan kita adalah wanita yang solehah. Maka Nabi di rumahnya tidak ada apa-apa, tapi ada wanita yang solehah. Maka dia katakan baiti, ya. Rumah kita masya Allah semuanya ada, Pak. Ada ikonnya, ada AC-nya, kipas anginnya, ya, kendaraan mobil dan segala macam. Ya. Kadang tidak datang ketenangan dalam rumah itu. Ya, tidak datang ketenangan, panas saja. Ada AC, ada kulkas, ada kipas, tapi rumah itu panas, gerah. Ya. Karena mungkin salah satunya belum ada wanita yang solehah di dalamnya. Ya. Istri, suami, istri cekcok, bertengkar segala macam, anak tidak taat. Walaupun semuanya ada fasilitas, tapi tidak datang ketenangan dalam hati karena tidak ada wanita yang solehah. Maka ibu-ibu sekalian, jadikanlah ibu-ibu wanita yang solehah yang senantiasa menyenangkan suaminya. Ibu-ibu ini mudah masuk surga, Bu. 5 perkara saja: jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, zakat, kemudian yang terakhir senangkan suaminya. Jangan membuat suaminya marah dan segala macam. Kemarahan suami, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah tergantung kepada ridho suami. Ibu sekalian, kata Nabi SAW, kalau seandainya diperbolehkan untuk sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suami. Karena tak boleh. Kalau seandainya diperintahkan untuk sujud kepada selain Allah, aku perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suami. Karena suami kita ini surga kita, neraka surga itu tergantung suami kita. Kalau suami kita ridho sekalian, ibu-ibu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekalian di surah Al-Ahzab perintah-perintah Allah kepada khususnya kepada wanita, ya, perintah untuk aurat, masya Allah. Ini penting sekalian, ya. Perintah mendidik anak, perintah untuk tinggal di rumah. Itu dalam Al-Quran semua itu, supaya ibu-ibu ini betah di rumah, menghidupkan amal rumah, kemudian menjaga auratnya, ya. Aurat itu dijaga sekalian, ya, dalam perintah Allah SWT. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ya. Kata Allah, wahai para nabi, sampaikanlah kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak perempuan kalian, kepada wanita seluruhnya, wanita muslim seluruhnya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, menutup aurat maksudnya, ya. Menutup aurat itu bukan kita pergi ke pengajian menutup aurat, ya, di mana-mana. Sekarang ini bagus kalau ke pengajian itu, ke wirid pengajian semua tutup aurat, bagus-bagus semua, ya. Masalah ini kalau udah kat teras masjid, kat teras rumah, itu masalah tuh, ya, jemur pakaian di luar rumah. Apalagi menjelang Ramadan ini sekalian, yang sampai bapak-bapaknya kurang puasanya, pahala puasanya gara-gara lihat ibu-ibu ini jemur pakaian di rumah. Ya Allah, ya. Maka ibu sekalian, jaga aurat kita dengan baik, ya. Jaga aurat kita dengan baik. Nah itu keluar itu pakai jilbab.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan pengampunan dan bulan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi dalam Fadhailul Amal, fadilah puasa Bapak Ibu sekalian, orang yang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang rugi, orang yang celaka adalah orang yang mendapati datangnya bulan Ramadan akan tetapi tidak dapat keberkahan, tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berbahagia sekalian, ya. Orang yang senang, bahagia, ya, datangnya bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang pertama adalah sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk puasa. Siapa yang diwajibkan untuk puasa? Orang yang beriman sekalian. Tak cukup dia Islam saja. Tak cukup dengan Islam saja, akan tetapi iman yang penting. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, ya, dan dengan iman yang penting. Maka kita lihat sekalian, banyak itu musola masjid awal Ramadan itu ramai, ya. Nanti pertengahan kurang, nanti terakhir tak ada lagi. Karena apa? Dia puasa tarawih bukan karena iman, ikut-ikutan. Orang datang ramai-ramai, dia datang ramai-ramai, ya. Nanti orang tak datang lagi, dia tak datang lagi. Tapi orang yang ihtisab, orang yang beriman, puasa dengan iman, tarawih dengan iman, maka dia istiqomah tuh. Harusnya makin terakhir Ramadan tarawih makin semangat karena mengejar Lailatul Qadar, ya, fadilah itu dilipat gandakan terakhir bulan suci Ramadan. Itu tanda-tandanya sekalian. Kalau mau lihat tanda-tandanya orang ibadah khususnya tarawih dan Ramadan itu, lihat masjidnya. Ya. Nah, kalau semakin ramai menjelang akhir semakin ramai, maka itulah tanda-tanda iman dan ihtisab. Tanda-tanda orang yang beriman. Jadi kita jangan ikut-ikutan, orang ramai-ramai nanti orang dah mulai sepi, mulai kita juga sepi. Jangan, insyaallah Pak ya. Khususnya bapak-bapak, ya, ibu-ibu juga, kita datang ke masjid, datang ke musola ramai kan. Khususnya bapak-bapak sampai terakhir. Jangan sampai 20 ke atas nanti kita dari pasar, di bazar, pasar malam, persiapan macam-macam. Masya Allah, ini kurang, fadilahnya sangat kurang. Maka Allah SWT sediakan begitu besar fadilah keuntungan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kita senantiasa berdoa buat sekalian. InsyaAllah ada 2 minggu lagi sampai datang kepada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Kita tidak tahu nih, ya, umur kita. Semalam di Pamak, Pak, paginya meninggal depannya, sorenya meninggal depan rumah lagi. Ya, jadi berdepan 1 hari itu berdekatan. Di Pamak, di masjid. Itu ajal kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari kita buat persiapan, kita berdoa kepada Allah. Maka Pak Imam sering doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulannya pengampunan dosa-dosa kita, insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Allah terima puasa kita, terima puasa amal ibadah, terima Ramadan kita, nanti Idul Fitri kita ini seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa sedikit pun. Nah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita muhasabah sekalian. 11 bulan yang lalu berapa banyak, ya, kita lahan, hablum minallah, perintah-perintah Allah ini berapa banyak kita langgar, kita tinggalkan, terutama sholat. 11 bulan yang lalu kita sudah khatam belum Al-Quran kita, ya.
haknya Al-Quran itu Bapak Ibu dihatamkan setahun itu 2 kali. Jadi setiap 6 bulan sekali mesti kita hatamkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita pegang, kita hatamkan bukan hanya bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan sibuk pegang Quran, tapi di luar bulan Ramadan tidak pegang Quran. Yang dipegang itu Android aja, hari-hari berjam-jam. Tapi Al-Quran tidak pernah dipegang, tidak pernah disentuh. Minimal sekalian diasi di pagi hari, Al-Waqi'ah di malam hari, Tabarok, As-Sajadah, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah itu dibaca setiap malam. Kemudian sebaik-baik bacaan Al-Hal Murtahid kata Nabi, dari awal sampai akhir baca doa awal sampai akhir. Begitu seterusnya kita targetkan sekalian. Mungkin 1 hari 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Sibuk macam mana pun kita, bagi masa kita untuk baca Al-Quran setiap hari. 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar. Sehingga sekalian waktu kita ini tidak habis untuk sia-sia saja. Kita setting waktu kita untuk ibadah, ini untuk cari nafkah, untuk pekerjaan, untuk istri, untuk anak. Kita bagi semua. Jangan lupa kita gunakan sisihkan masa kita ini untuk amal agama. Ya, maka kita muhasabah. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, sama-sama kita teman kerja satu meja, teman kerja ini, ya, ada kesilapan, ada tersinggung segala macam. Sebelum masuk ke Ramadan kita minta maaf. Ya, kalau dengan hablum minan nas ini sekalian kita datangi. Saya minta maaf, ya, ada kesalahan minta maaf, ya, supaya kita masuk kepada bulan Ramadan, dosa kita ini bersih sekalian sehingga kita bisa menunaikan puasa Ramadan, amal-amal Ramadan dengan gembira, dengan senang. Supaya dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh-sungguh datang bulan Ramadan, kita bersungguh-sungguh, kita tingkatkan iman kita tingkatkan amal kita, dan kita niatkan untuk hatamkan Al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan kita hatamkan Al-Quran 30 hari Ramadan. Di Al-Quran itu 30 juz. Jadi usahakan ibu-ibu 1 hari berapa? 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Jangan gara-gara bikin kue, beli kue, baju baru, gorden baru segala macam, kita lupa baca Al-Quran. Sebelum 1 juz jangan tidur dulu malam. Mungkin pagi 2 lembar, siang 2 lembar, sore 2 lembar, malam 2 lembar, nggak dapat 1 juz. Insyaallah Bu ya. Jangan lupa kita hatamkan Al-Quran. Itu besar pahala menghatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan muzakarah kita bukan ceramah nih Bu ya, kita bagi-baginya ya. Mudah-mudahan muzakarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita siapkan iman kita, siapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita berdoa. Idza hadhihi bi kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi ini ya Allah kami berkumpul ya Allah. Kami berkumpul mengingat Engkau ya Allah, memperingati Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Ya Allah, ampuni majlis ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah.
dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Ya Allah, kalau Engkau tak ampunkan dosa kami ya Allah, kami termasuk orang-orang yang celaka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, 11 bulan yang lalu ya Allah, kami banyak buat dosa ya Allah, kami banyak buat kesilapan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah menjelang bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah. Ayah ibu kami telah bersusah payah untuk kami ya Allah. Ayah kami pergi pagi pulang sore ya Allah, menghidupi kami, mencari nafkah untuk kami ya Allah. Kadang-kadang ayah kami tinggalkan sholat hanya untuk besarkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, manakala ayah kami ya Allah telah tiada, ampunkan dosanya ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah melahirkan kami 9 bulan 10 hari ya Allah, melahirkan kami ya Allah bersimbah darah bertaruhkan nyawa ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang terdadak auratnya hanya untuk besarkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, manakala ayah ibu kami telah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kuburnya jurang-jurang nerakamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa ya Allah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunkan dosa atasan-atasan kami ya Allah. Ampunkan dosa bawahan-bawahan kami ya Allah. Ampunkan dosa staf-staf kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, bulan yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan kami untuk menjalankan bulan suci Ramadan ya Allah, dan ibadah-ibadah di malam harinya ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sebelum acara ditutup, marilah kita salam-salaman dan bermaaf-maafan dan melanjutkan dengan makan bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya bersalam-salaman untuk menyambut bulan Ramadan. Kita ibu-ibu aja lah. Kita ibu-ibu aja. Bersalam-salaman untuk menyambut bulan puasa. Alhamdulillah udah selesai acara Isra Mi'raj kami. Ibu-ibu yang merayakan Isra Mi'raj. Mana deh? Sangat menikmati
bakar mendem. Makan pagi, makan siang double.